Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal sosok Raja Zulkarnain. Zulkarnain adalah sosok hamba saleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah sehingga dapat menjinakkan kaum perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat, kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebutkan beliau adalah seorang nabi, sebagian lain mengatakan bahwa beliau adalah hamba saleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Zulkarnain dijuluki, dia yang bertanduk dua. Beliaulah sosok pemimpin hebat dan adil yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj dari menyerang orang yang di barat. Dari literatur sejarah, Zulkarnain disebut sebagai Iskandar Agung Alexander dari Makedonia, tetapi ia hanyalah pendapat sekuler dan telah disangkal oleh para ulama dan ahli sejarah Islam yang mengatakan Zulkarnain adalah Cirus Agung. Gelar tersebut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sosok Zulkarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa kaum musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Nabi Muhammad SAW ketika Nadar mengatakan hal itu kepada mereka. Mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada Rabi Yahudi di Madinah. Untuk membuktikan kenabian beliau, Rabi ahli agama itu akan mengajukan 3 pertanyaan yang apabila dijawab dengan betul, maka itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad dan begitu juga sebaliknya. Pertanyaan yang diajukan adalah 1. Tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang ceritanya amat menakjubkan. 2. Tentang seorang lelaki yang pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan barat. 3. Tentang ruh. Baginda Nabi Muhammad SAW meminta waktu untuk menjawabnya. Selepas diturunkannya wahyu, semuanya terjawab melalui surah Al-Kahfi. Berikut merupakan petikan tafsir dari surah Al-Kahfi yang menceritakan kisah Zulkarnain, surah Al-Kahfi ayat 83-101. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, kami akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Robnya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Al-Kahfi, 83-88. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, sebelah timur, didapatinya, matahari, bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu, demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan, yang lain lagi. Hingga ketika dia sampai di antara 2 gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Quran Surah Al-Kahfi, 89-94. Dia, Zulkarnain, berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata,
Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur lulukannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Yakjuj dan Makjuj, berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Al-Kahfi ayat 95-101. Sebagian pihak berpendapat gelar Zulkarnain, bertanduk dua, secara tersirat merujuk kepada Iskandar Agung maupun ukiran dinding Cirus Agung. Ahli tafsir Quran abad ke-14 memberikan sebab yang berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, sebagian mereka memanggilnya Zulkarnain karena dapat mencapai dua tanduk batas matahari, timur dan barat, tempat ia terbit dan terbenam. Kemudian, nama Zulkarnain juga diterjemahkan menjadi, dia yang berketurunan dua, dia yang hidup hingga dua kurun, dia yang memiliki dua kerajaan, ataupun pemerintah dua kerajaan. Banyak yang menafsirkan perkataan itu dengan maksud yang berbeda. Ada pendapat yang mengatakan, bertanduk dua, artinya menggabungkan dua negeri. Sejarawan Islam seperti Sayyid Ahmad Khan, penafsir Quran, Maulana Abul Kalam Azad, Bahaiddin Khomrasahi dan Dr. Muhammad Ibrahim Bastabi Parizi menyangkal bahwa Zulkarnain adalah Iskandar Agung. Mereka lebih menghendaki Zulkarnain adalah Cirus Agung, yaitu Raja Parsi Archaemenia. Mereka memberikan bukti-bukti termasuk artefak tulisan dan ukiran pada batu istana dan kuburan. Berikut beberapa bukti yang disebutkan. 1. Ukiran pada batu yang masih dapat dilihat hingga kini yang memaparkan Cirus dengan mahkotanya mempunyai tanduk. 2. Menurut Al-Quran, rahmat Tuhan diberikan bersamanya dan dengan itu, Cirus merupakan raja pertama beberapa ratus tahun sebelum Iskandar Agung yang menaklukkan sebagian besar Eropa dan Asia. 3. Cirus, seperti juga Zulkarnain, menyembah satu Tuhan tetapi Iskandar Agung mempunyai banyak dewa-dewi. 4. Di dalam Al-Quran tercatat perjalanan Zulkarnain yaitu bermula ke barat lalu ke timur sebelum ke jalan yang lain, yaitu utara, bertepatan dengan ekspedisi Cirus yang diawali penaklukan di barat hingga ke Asia Kecil. Kemudian berpindah ke timur sebelum ke timur laut menawan Eropa berhampiran Balkan. 5. Ekspedisi Cirus diteruskan dengan penaklukan Lycia, Cilisia dan Phoenicia, dan mereka menggunakan teknik pembinaan tembok yang belum digunakan oleh orang Yunani ketika itu. 6. Menurut Al-Quran, pengembaraan Zulkarnain dimudahkan dan kebetulan lagi bagi Cirus. Beliau sempat menamatkan ekspedisinya kali itu pada 542 sebelum Masehi, sebelum pulang ke Persia manakala Iskandar masih dalam misi menakluknya ketika dia mati. 7. Kepribadian Iskandar juga dikatakan tidak mencerminkan kemuliaan karena Iskandar sendiri sering berpesta arak dan mempunyai seorang lelaki, Hephaestion, sebagai kekasihnya. Menurut Afaris Abdul Razak Al-Hafiz, seorang penulis buku, Benarkah Iskandar Bukan Zulkarnain, telah menceritakan bahwa Raja Kores yang memerintah Persia ketika itu ialah Nabi Zulkarnain. Hasil kajian yang dilakukan oleh beliau telah menunjukkan terdapat persamaan ciri-ciri antara Raja Kurush dengan Zulkarnain. Wallahu a'lam. Demikian dari saya, dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.